Nah, peserta didik itu diperbaiki melalui data Perpal PD, data Kemdikbud Go ID. Kemudian untuk pendidik dan tenaga kependidikan itu melalui laman Perpal PTK Data. PTK Data Dik tadi, nanti akan nampak informasi seperti informasi di Dapodik seperti biasa. Di bagian identitas itu kan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru se-Indonesia? Pada video kali ini kembali kami akan memberikan dua edaran baru dan satu informasi untuk besok tanggal 16 Mei 2022. Dua edaran baru ini ditujukan kepada seluruh pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik. Dan pada prinsipnya surat ini sebenarnya ditujukan kepada Dinas Pendidikan, Provinsi, dan Kabupaten Kota. Karena sebenarnya nanti sasaran informasi ini juga akan sampai ke sekolah, maka informasi ini perlu Bapak Ibu ketahui. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Bapak Ibu, kami baru mendapatkan dua informasi resmi dan ini adalah dua surat yang bersamaan. Yang pertama adalah kita langsung saja Bapak Ibu, surat yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Meskipun ini ditujukan kepada bidang PAUD dan pendidikan masyarakat atau Dikmas, namun ini sebenarnya nanti ditujukan kepada semua jenjang pendidikan, yakni surat berkaitan dengan perbaikan NIK pada satuan pendidikan. Informasi surat ini per 12 Mei sebenarnya merupakan surat kedua. Surat pertamanya adalah berkenaan dengan surat yang sudah dikirim oleh Kementerian per tanggal 11 Mei 2022 tentang residu NIK pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang masih belum terpadankan dengan Dukcapil. Nah, suratnya yang ini Bapak Ibu ya. Nah, ini per 11 Mei 2022 tentang draft surat edaran residu NIK. Nah, ini ditujukan kepada Kementerian pada prinsipnya. Namun ini kan nanti terus akan sampai ke provinsi, kabupaten kota, dan tentu akan sampai ke sekolah. Karena informasi di bawah adalah ini ya. Berikut kami lampirkan residu data belum validnya data tiap jenjang pendidikan sebagai bahan informasi ke Dinas Pendidikan Provinsi, kabupaten kota, dan satuan pendidikan. Kita lihat di sini nanti data-datanya Bapak Ibu ya. Ini semua seluruh data siswa khususnya juga yang belum sinkron, yang belum yang masih ada residu, yang masih ada tidak cocok dengan data Dukcapil. Sebelumnya kita baca dulu Bapak Ibu ya. Berdasarkan Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia, setiap data identitas pendidik, tenaga kependidikan (PTK), peserta didik juga harus mengacu pada data induk kependudukan Kementerian ataupun Kemendagri Dukcapil. Dalam rangka melaksanakan amanat itu, maka Pusdatin, Pusat Data Indonesia, telah melakukan pemadanan NIK, penyesuaian NIK yang terdapat pada Dapodik dengan data induk kependudukan. Ternyata di sana didapatkan masih belum terpadankan dengan Dukcapil beberapa data. Dengan ini kami mengharapkan bantuan saudara untuk menghimbau kepada seluruh satuan pendidikan untuk memperbaiki data peserta didik. Nah, peserta didik itu diperbaiki melalui data Perpal PD, data Kemdikbud Go ID. Kemudian untuk pendidik dan tenaga kependidikan itu melalui laman Perpal PTK Data. Ini sama nanti halamannya menuju ke laman Info GTK Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu data-data khususnya yang siswa ya. Yang siswa sangat banyak. Ini per provinsi seluruh jenjang, mulai dari SMP, SD, SMP, TK, SD, kemudian juga untuk SMA dan SMK lengkap ada di sini. Nanti Bapak Ibu silakan mendownload surat resmi ini. Nah, kalau kita lihat untuk data PTK-nya, Bapak Ibu bisa login ke Info GTK atau data PTK Data Dik tadi. Nanti akan nampak informasi seperti informasi di Dapodik seperti biasa. Di bagian identitas itu kan ada NIK ya, ini NIK. Nah, ini hal yang biasa sudah dilakukan untuk kita mensinkronkan. Waktu PPG juga harus sinkron dan beberapa informasi lain di sini harus sinkron. Untuk guru mungkin sudah oke. Namun ternyata untuk data siswa Bapak Ibu ini sangat banyak sekali yang sama sekali belum cocok dengan nomor induk kependudukan para siswa di KK dengan data Pusdatin ataupun yang ada di dalam data ini ya, linknya tadi mana?
Kita lihat linknya itu pada data Perval PD data Kemdikbud.go.id. Nah, ini juga tugas operator sekolah untuk dapat melakukan sinkron ataupun melakukan kecocokan memvalidkan data seluruh siswa kepada data Pusdatin agar cocok dengan data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Nah, jadi dua surat edaran ini bersamaan ya Bapak Ibu, 11 Mei dan yang satu lagi adalah 12 Mei. Yang ini ditujukan kebetulan surat ini didulukan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus untuk disegerakan, dan pada prinsipnya Dikmen nanti juga akan mengirimkan surat kepada masing-masing kabupaten kota untuk menindaklanjuti kepada setiap satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangan masing-masing direktorat. Kemudian Bapak Ibu, informasi untuk besok yang kami sampaikan kembali adalah berkenaan dengan surat edaran pengumuman ini Bapak Ibu ya. Nah, setelah kemarin di tanggal 9 Mei minggu lalu kita rekan-rekan yang mengikuti PPG tahap 2 melakukan instalasi di laman PPG. Nah, ini seperti yang ini sudah disebutkan, ada panduan untuk instalasi PPG. Pasti Bapak Ibu sudah siap ya ini. Nah, Bapak Ibu harus mencetak kartu. Ya, mencetak kartu itu besok ya, 16 sampai 17 Mei. 2 hari saja ini waktunya. Hanya 2 hari. Cetak kartu peserta seleksi PPG akademik. Ya, ini karena memang ini perlu untuk Bapak Ibu mendapatkan informasi terkait nomor registrasinya nanti untuk login ke dalam aplikasi SEB, mengikuti PPG secara mandiri di rumah. Di situ ada nomor akunnya. Contohnya seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kartu seperti ini ya, formulir seleksi akademik PPG dalam jabatan. Nah, di sini nanti akan ada nomor ujiannya serta kode validasi. Nah, ini digunakan untuk Bapak Ibu saat akan melakukan baik simulasi maupun mengikuti seleksi PPG-nya. Nah, di dalam aplikasi yang nanti dimasukkan di sini ya. Ini untuk nomor peserta, kemudian untuk kode validasi. Jadi Bapak Ibu kalau tidak mencetak kartu, maka Bapak Ibu tidak akan mendapatkan nomor peserta seleksi dan kode validasi yang harus Bapak Ibu masukkan di dalam sistem saat akan mengikuti simulasi dan akan mengikuti seleksi pada hari yang ditetapkan nanti. Nah, informasi lanjutan juga nanti Bapak Ibu akan dapatkan di sini, informasi berkenaan dengan di mana Bapak Ibu akan diawasi ya oleh LPTK mana sebagai pengawasnya, dan akan ada jadwal. Akan ada jadwal ujian Bapak Ibu di sana dan akan ada sesi-sesinya. Nah, nanti setelah jelas, nanti juga akan ada edaran terbaru di laman PPG ini, sebenarnya jadwal seleksi seperti yang kemarin ya. Kemarin itu jadwal uji cobanya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan ini, informasi jadwal ini. Namun tentu informasi ini belum diposting untuk yang tahap 2 karena memang masih berproses pencetakan kartu. Ini akan juga dimunculkan nanti dalam laman PPG Kemdikbud secara resmi karena informasi terakhir masih pada instalasi tahap 2. Nah, untuk cara cetak secara panduannya, Bapak Ibu bisa nonton video kami yang ini ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah kami siapkan video untuk cara mendownload karena Bapak Ibu nanti akan login ke dalam SIM PKB dan itu nanti akan mudah saja. Ini durasi videonya juga cuma 5 menit. Nanti link video ini kami selipkan di kolom deskripsi dan atau nanti Bapak Ibu bisa lihat link videonya di akhir video ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, informasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik juga berkaitan dengan 2 edaran surat resmi kementerian tadi, dan satu lagi untuk besok berkenaan dengan PPG tahap 2, yakni pencetakan kartu ujian PPG tahap 2. Dan juga lihat nanti jadwal untuk koordinasi di grup dan jadwal untuk uji cobanya juga ada di sini, dan pembagian jadwalnya juga nanti akan ada di antara waktu-waktu ini. Di antara waktu tanggal 24, 25, dan 7 Mei kita akan cek lagi di laman PPG Kemdikbud. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.